Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita dalam kajian kitab tauhid. Insyaallah taala kita akan lanjutkan. Kemarin itu saya mana? Kemarin itu kalau nggak salah sampai pembahasan pada bab yang kedua, poin yang pertama. Ya, kita kan masuk bab yang kedua tentang 3 permasalahan ya. Dulu pernah kita sampaikan ya, 3 masalah. Nah kemarin kita bahas masalah yang pertama, yaitu tentang apa? Pembahasan tauhid rububiyah. Ya, rububiyah. Ya, bahwasanya Allah menciptakan kita, kemudian Allah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Namun di antara kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah diutusnya seorang Rasul agar membimbing kita sebagai umatnya agar bagaimana tahu cara beribadah kepada Allah dengan benar. Ya, kita bagaimana bisa melaksanakan sholat, tata caranya bagaimana, melaksanakan zakat, bagaimana tata caranya dan kaifiyahnya, itu dibimbing oleh siapa? Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di antara nikmat terbesar ya, yang Allah berikan kepada umat manusia adalah diutusnya seorang Rasul. Ya, diutus seorang Rasul. Allah berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Sungguh Allah memberikan karunia, anugerah kepada orang-orang yang beriman, yaitu apa? Seorang Rasul. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayat Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan hati mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajarkan kepada mereka umatnya Alkitab, itu Al-Quran. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin, yang mana dahulu mereka dalam kesesatan yang sangat nyata. Ini ya, jadi kita sangat bersyukur adanya Rasulullah SAW. Kita jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil, mana beribadah yang benar dan mana yang salah. Cuma manusia dibiarkan begitu saja, diciptakan, dikasih rezeki, makan, minum, tidur, bebas seperti itu. Ya sama aja dengan binatang kan. Makanya dengan aturan syariat inilah diutusnya seorang Rasul, ya diatur bagaimana seseorang dalam menjalani kehidupan. Jadi tahu arah, ya arah menuju jalan surga bagaimana, menuju jalan keselamatan bagaimana, biar terhindar dari api neraka bagaimana, itu semuanya dijelaskan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka kita sangat bersyukur sekali dengan adanya Rasul SAW. Baik, kita sekarang masuk ya ringkasan dari apa namanya muqaddimah kedua atau bab yang kedua pada poin pertama. Berarti ringkasnya apa? Saya baca dulu ya. Ini dari syarahnya di sini. Al-masailus salas khulasatuha. Nah, jadi ringkasan ya pada pembahasan atau pada bab yang kedua ini, pada muqaddimah yang kedua ini berikut ringkasannya. Yang pertama, al-mas'alatul ula tauhidul rububiyyati wa tauhidul asma' was sifat. Masalah yang pertama adalah masalah tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma' was sifat. Jadi di muqaddimah kedua atau di bab yang kedua ini penulis akan menjelaskan tentang apa? Tauhid rububiyah dan tauhid asma' was sifat. Sudah kita jelaskan lah ya. Jadi nggak kita ulang lagi. Bisa dilihat di pembahasan yang lalu. Ingat-ingat lagi. Kemudian wal mas'alatus tsaniyah, pada masalah yang kedua, tauhidul uluhiyah. Penulis akan menjelaskan penjelasan tentang apa? Tauhid uluhiyah.
Juga sudah kita jelaskan tauhid uluhiyah, bisa dilihat di pembahasan yang lalu. Kemudian al-mas'alatus salisah, masalah yang ketiga. Ya, masalah yang ketiga, al-bara'atu minasyirki wa ahli, yaitu berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, berlepas diri kesyirikan dan pelakunya. Jadi ringkasan pada bab yang kedua ini, ya, ada 3 pokok masalah, ya, 3 pokok masalah. Masalah yang pertama tentang pembahasan tauhid rububiyah dan asma wa sifat. Ya, masalah yang kedua tentang apa tadi? Tauhid uluhiyah. Kemudian masalah yang ketiga tentang berlepas diri. Ya, sikap seorang muslim ketika mentauhidkan Allah, atau konsekuensi seorang ketika sudah bertauhid, berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ya, nanti kita bahas insya Allah. Ya. Nah, ini ringkasan dari pokok pembahasan bab yang kedua atau muqaddimah yang kedua dari kitab Ushulus Salasah. Anda baca ya. Al-mas'alatul ula. Masalah yang pertama, asbata fiha al-muallifu. Jadi penulis siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahab yang menetapkan, rahimallahu, semoga Allah merahmatinya, tauhid ar-rububiyyati. Ini tauhid rububiyah. Wa tauhid al-asma was sifat, dan menetapkan tauhid asma was sifat. Di mana letak ucapannya yang menunjukkan syahid, ya, syahid yang menunjukkan bahwasanya beliau menjelaskan tentang tauhid rububiyah dan tauhid asma was sifat. Ucapan beliau itu annallaha khalaqana. Dari ucapan beliau bahwasanya Allah menciptakan kita. Penciptaan itu apa? Sifat apa? Perbuatan Allah kan? Berarti masuk tauhid apa? Rububiyah. Nah, jadi khalaq, Allah sifat al-wal khaliq. Jadi Allah al-khaliq itu adalah sifat rububiyah. Tapi di sini beliau ingin menjelaskan sifat rububiyah bagi Allah, yaitu sang pencipta. Wa razaqana, dan Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Yaitu Allah punya sifat atau punya nama Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Sifat apa begini ya? Rububiyah juga. Ya, jadi ingat, kalau rububiyah masih ingat kan? Mengesahkan Allah dalam perbuatannya, seperti menciptakan, yang mengatur, memberi rezeki, menurunkan hujan, merajai, menguasai. Nah, itu semuanya terkait dengan rububiyah Allah. Nah, ucapan inilah yang menunjukkan bahwasanya beliau ingin menegaskan rububiyah bagi Allah, atau tauhid rububiyah. Terus, walam yatrukna hamalan, dan dia Allah tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Ya, meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Dan ingat ya, setiap nama Allah, ya, seperti Ar-Razzaq, kemudian Al-Khaliq, itu terkandung sifat di dalamnya. Allah yang maha menciptakan, berarti apa? Punya sifat apa? Menciptakan. Allah yang memberikan rezeki, yang maha pemberi rezeki, kan namanya gitu ya. Berarti punya sifat apa? Sang pemberi rezeki. Begitu, setiap nama terkandung sifat. Seperti Ar-Rahman, yang maha penyayang, berarti Allah punya sifat rahmat, yang maha penyayang. Begitu ya, ini kaidahnya. Dan Allah tidak tinggalkan kita sia-sia begitu saja. Jadi kita punya tujuan. Makanya antum kalau orang yang punya tujuan hidup akan tenang. Kita lihat saja, orang yang hidupnya tidak punya tujuan, dia akan bingung dan seterusnya. Mau kemana, mau dibawa kemana arahnya. Sekalipun dia orang yang terkaya di dunia ini, ya dia nggak kenal arah. Bahkan dia melampiaskan kesenangan, kebahagiaan dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah. Itu pun nggak bakal bahagia. Karena kita sering saya katakan kepada antum, hakikat kebahagiaan yang sejatinya ketika hati ini dekat kepada Allah. Karena sifat hati itu, kata Ibnu Qayyim, faqah itu tidak akan merasa puasa. Hati itu nggak akan merasa puas. Coba deh buktikan. Antum saya menjadi orang yang paling kaya di dunia, dan antum lampiaskan apa yang antum inginkan, nggak akan tenang, nggak akan puas, bosan, ganti lagi bosan. Antum sekalian kan orang yang hobinya mungkin mancing itu aja, sampai kadang tidur kan di laut. Hobi, masya Allah. Sampai kadang Anda juga nggak habis pikir itu. Antum sekalian lah ya, di tempat pemancingan itu, kadang mereka nggak tidur kan ya. Itu saking senangnya.
Jadi ke hati itu kecintaan dengan mancung itu luar biasa. Saya mereka kadang bawa bekal ya, bakal bawa tas segala macam ya, tidur di situ demi menyenangkan apa? Hatinya. Coba antum lihat, itu nggak lama dia akan bosan. Nanti ganti lagi. Ada yang hobinya apa? Terkadang naik gunung ayah. Nanti sekali lihat ya, ada orang tuh masya Allah yang macam-macam lawannya setegas. Dia mencari kesenangan tuh macam-macam. Ada yang naik hobinya naik gunung. Mungkin dia sebulan sekali atau seminggu sekali sama teman-temannya itu punya acara hiking gitu ya, atau naik ke gunung mana, ditelusuri Gunung Bromo, Gunung Selamat, gunung mana lah mereka ya, atau Gunung Rinjani yang di Lombok. Maka saking senangnya bayangkan, mereka nggak peduli keluar biaya, meninggalkan anak istri, ya kadang mereka bahkan meninggalkan pekerjaan demi untuk menyenangkan hati. Coba kita lihat, nanti nggak lama kemudian dia akan bosan. Ini sudah terbukti ya. Dan ada yang hobinya, ada sebagian orang koleksi benda-benda apa? Benda-benda antik, masya Allah ya, dicari benda-benda antik yang mungkin bagi dia menyenangkan. Itu semua untuk mencari kebahagiaan hati loh. Cuman kita katakan itu semuanya sirna dan akan bosan. Karena hati ini tadi kata Ibnu Qayyim sifatnya faqah, tidak akan merasa puas. Ketika dia sudah lampiaskan, dia akan bosan, dia akan cari lagi dan cari lagi. Dan hati menuntut kesempurnaan. Tidak ada kesempurnaan kecuali milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika hati mengenal Allah dengan sebenar-benarnya, tahu ya akan keagungan Allah dan syariat yang diajarkan kepada Rasulullah SAW untuk kita semuanya, maka itulah hakika dari kebahagiaan. Anda pernah kasih contoh kan ke Anda? Orang sedang galau banyak masalah, banyak ditimpa sebuah kesedihan. Coba deh, dia ambil air wudhu, lantas dia pergi ke masjid, sholat 2 rakaat, mengadukan urusannya, kesedihannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih tenang mana dengan orang yang melampiaskan rasa sedih itu ke tempat-tempat yang diharamkan, atau mungkin wisata rela atau kemana perkara-perkara yang mubah walaupun nggak haram. Ini lebih tenang mana coba? Lebih tenang ketika dia dekat kepada Allah. Ini bukti hati ini butuh kepada Sang Pencipta yang kita maha sempurna. Ya, tanyakan deh sama orang-orang itu yang sudah banyak pengalaman. Makanya orang yang masuk Islam itu ayah, Anda bisa bayangkan ya, orang-orang cerdas, profesor, dokter. Anda cuma nggak ada orang yang orang masuk orang yang murtad gitu kan, dari kalangan orang-orang yang hebat, nggak ada. Islam itu luar biasa karena dibawa oleh seorang Rasul yang sempurna, masya Allah, seorang Nabi Allah, utusan Allah Nabi Muhammad yang akhlaknya luar biasa. Maka yang menerima ajaran Islam itu orang-orang cerdas, profesor, dokter, mereka kenal Islam, masuk Islam. Mereka sudah teliti dari segi sains, jangan ilmu ya dari segi ilmu pendidikan, ilmu segala macam mereka sudah teliti. Ya, ilmu akal, ilmu fitrah semua mereka teliti. Mereka mendapatkan kebenaran itu Islam. Itu menunjukkan bahwasannya agama ini udah luar biasa, sempurna dan dibawa oleh makhluk yang sempurna itu, yaitu siapa? Rasul SAW. Jadi Allah tidak meninggalkan kita sia-sia begitu saja. Mu'attilina, dibiarkan begitu saja. La awamir wala nawahi, yaitu tidak ada perintah dan tidak ada larangan. Ingat ya, berarti kita harus ingat kalau kita itu lagi galau, lagi bimbang, ingat tujuan hidup. Mau dibawa kemana kita ini? Ya, kita punya tujuan hidup yang jelas, yaitu apa? Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika terjadi hal sesuatu yang tidak kita inginkan, kembalilah kepada Allah. Ya, mungkin kita lagi futur, ingat bergaul dengan orang-orang yang saleh, yang selalu mengingatkan kita. Ya, karena kita diciptakan itu bukan dibiarkan begitu saja, tapi kita harus melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada rambu-rambu yang harus kita lalui gitu loh. Harus kita taati. Bal arsala ilaina rasula, bahkan Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Nah ini ya sudah saya sampaikan tadi. Ya, jadi termasuk nikmat terbesar Allah utus seorang rasul
agar kita bisa beribadah kepada Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Terus kita sekarang masuk pembahasan selanjutnya adalah al-ghayatu min irsalillahi rusula alaihimus salam. Tujuan Allah mengutus seorang rasul. Ya. Apa sih tujuannya Allah mengutus seorang rasul? Ini pertanyaan ya. Apa tujuannya Allah mengutus seorang rasul? Ini. Yang pertama, iqamatul hujjati alal khalqi, untuk menegakkan hujah, alasannya kepada seorang hamba atau makhluknya. Jadi tujuan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul ya untuk menegakkan hujjah. Nanti biar nggak ada alasan lagi seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Loh, saya nggak ngerti. Ini halal, ini haram, ini syirik, ini tauhid. Bagaimana kau nggak ngerti? Kan dulu telah diutus seorang rasul. Para ustadz, para kiai, ya, para dai, orang-orang yang soleh yang sudah ngasih tahu kepada kamu. Kajian di mana-mana disampaikan, ya. Mulai dari kajian dari masjid ke masjid, ya, dari rumah ke rumah, kemudian dari media sosial, banyak sekali hal-hal yang disampaikan terkait masalah tauhid kepada Allah, larangan syirik, kemudian bagaimana cara beribadah kepada Allah. Sudah banyak yang menyampaikan. Lantas ketika dia meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bilang tidak tahu. Ya, kamu kemana saja selama ini? Apa yang kamu lakukan di dunia itu? Berarti kamu gak peduli dengan agama Allah, kan begitu? Hati-hati. Makanya tujuan Allah mengutus seorang rasul, para ulama, para dai, ya, untuk menyampaikan, menyambung lisannya rasul. Kan hakikat para dai, para ustadz, para kiai semua kan menyampaikan tugas rasul, kan, menyambungkan lidah, ya, rasul kepada umatnya, menyampaikan al-haq, al-ma'ruf nahi munkar, ya, menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala agar mereka beribadah kepada dengan benar. Dan nanti iqamatul hujjah, untuk menegakkan hujjah nanti kepada hambanya. Jadi nggak ada alasan lagi. Hati-hati di sini ya. Maka jangan salah, jangan disalahkan apa namanya. Kita nggak boleh menyalahkan orang lain atau menyalahkan Allah. Loh, tapi kan kami nggak tahu gimana. Nggak bisa. Kalau udah diutus Rasul, apalagi zaman sekarang ya, mohon maaf. Zaman sekarang ini peluang atau cara untuk belajar memahami agama Islam sangat-sangat gampang dan mudah. Ya, Anda mungkin bisa di rumah sambil tiduran bisa lihat apa namanya kajian, ya enggak, tentang bagaimana Islam, ya, tata cara sholat barangkali, tata cara catatan sholat, bacaan-bacaan sholat, semua bisa Anda belajari. Ya, cari ustadz-ustadz yang memang sesuai dengan sunnah, belajar di situ di rumah bisa, walaupun tanpa harus datang ke majelis ilmu. Nah, berarti kalau dia tidak menggunakan waktu hidupnya, waktu umurnya di dunia untuk belajar, nanti tidak ada hujjah di hadapan Allah. Nggak ada alasan. Ya, kemana selama ini dia? Ya mungkin kalau dia tinggal di hutan kali ya. Di hutan, di kutub sono yang nggak ada sinyal, yang nggak ada dai, yang nggak ada yang menyampaikan kebenaran barangkali ya di sana. Nggak ada dai-dai yang menyampaikan di kutub atau di daerah di hutan belantara, sama sekali nggak mengenal dakwah. Mungkin ada uzur di hadapan Allah. Tapi saya yakin zaman sekarang, Masya Allah, gampang sekali. Ya, ini lihat. Mana dalilnya? Wa ma kunna mu'allimina hatta nab'asa rasula. Dan kami tidaklah mengadab. Jadi kata Allah, kami tidak akan mengazab hamba-hamba Allah, hamba-hambaku, sampai kami itu seorang rasul. Sampai kami itu seorang rasul. Dari sini para ulama bersilang pendapat. Adakah udzur bil jahl? Udzur bagi orang yang jahil, yang nggak ngerti agama. Nah, ini silang jadi masalah ini dengan ayat ini. Di sini secara konteksnya kan kami tidak akan mengadab sampai kami utus seorang rasul. Berarti ada udzurnya di sini. Ada udzur kan? Berarti kalau dia nggak ngerti kata Allah, ya sudah kami kasih udzur. Nah, di sini ramai para ulama silang pendapat. Ya. Yang jadi masalah
Ya, ya saya bacakan ya, karena anak tadi sempat membaca. Bagaimana, apakah ada uzur bagi orang yang melakukan kesyirikan? Adakah uzur bagi orang yang melakukan kesyirikan? Nah ini timbul pertanyaan. Nanti di hadapan Allah, dia nggak ngerti ya, dia jahil tentang kesyirikan. Jahil nggak ngerti, itu kalau itu syirik, itu nggak ngerti gitu. Nah, ketika dia di hadapan Allah, apakah ada uzur orang yang seperti ini? Kira-kira. Ini pembahasan panjang di kalangan para ulama. Hanya makan tidak ada uzur. Tadi saya bilang alasan di zaman sekarang itu sudah banyak media yang bisa dia pelajari. Banyak dai, ustadz, syekh, kiai sudah menyampaikan tentang masalah larangan syirik. Maka sebagian mengatakan tidak ada uzur. Sebagian lain mengatakan ada uzur dengan ayat ini. Kalau dia nggak ngerti. Anda bawakan ya, ada sebuah hadis ya, bahwa orang yang melakukan kesyirikan ini ada uzur bagi dia, insya Allah. Memang ini silang pendapat ya, tapi saya bacakan hadis yang menunjukkan bahwasanya adanya uzur bagi pelaku kesyirikan selama dia belum tahu ilmunya ya, belum uzur bil jahal, kalau dia nggak ngerti ilmunya. Ada hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Pernah dengar nggak hadis ini? Itu hadis terkait ada seorang pelaku dosa. Dia selalu melakukan dosa, melakukan kemaksiatan. Ya, kemudian dia berpesan kepada anaknya, wahai anakku, jika nanti saya meninggal dunia, bakar mayatku, lalu kumpulkan tumbuk jasadku, debunya dari bekas mayat yang dibakar tiga, kemudian dikumpulkan dalam satu wadah dan ditumbuk. Kayak orang Hindu ya, kayak gitu. Nah, setelah ditumbuk, tebarkan di tengah lautan. Gitu. Dia menyangka bahwasanya dia mengakui kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengumpulkan jasad menjadi satu lagi, dikumpulkan yang tadi sudah jadi debu yang berterbangan, dikumpulkan jadi satu, saya yakin Allah akan mengadab aku dengan adab sangat pedih karena saya pelaku dosa. Lantas Allah Subhanahu wa taala bilang kepada bumi, suruh mengumpulkan debu-debu tadi, jenazah yang sudah jadi debu tadi dikumpulkan. Ya, kemudian disidang di hadapan Allah orang tadi. Kenapa kamu lakukan seperti itu? Kata orang tadi, ya Allah, saya takut dengan azabmu. Karena kalau kau kumpulkan, dia beranggapan bahwasanya Allah tidak bisa mengumpulkan itu lah. Mengumpulkan apa namanya? Jasad dia yang sudah jadi debu. Ya. Karena dia tahu, ya Allah, karena saya berpikir begini, ya Allah. Kalau engkau jasadku karena kalau jasadku ini terkumpul, maka pasti kau akan menghadapku. Dan saya takut dengan adabmu, ya Allah, gitu kan? Saya takut dengan adabmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tadi. Bayangkan. Di sini para ulama menjelaskan bahwa adanya uzur bil jahal bagi pelaku kesyirikan. Itu udah syirik loh ya. Dia tidak mengakui Allah itu bisa mengumpulkan jasad yang sudah menjadi debu. Ini kan sudah kesyirikan besar nih sebenarnya kan ya. Dia tidak mengakui. Dan dia menganggap bahwasanya Allah nggak bakal bisa. Kalau sudah jadi debu, jadi ditubuh jadi debu, kemudian udah jadi debu diterbangkan ya kemana-mana, nggak bisa lagi. Ini kan kesyirikan sangat besar, tidak mengakui kebesaran Allah yang mampu mengumpulkan jasad yang jadi debu. Maka dia, ya sudah, saya tunggu terbangkan, biar Allah nggak tahu gitu lah pikirnya. Nggak bisa lagi mengumpulkan jasad saya. Ternyata dia mampu, Allah maha mampu. Dan ditanya, kenapa kamu lakukan itu, wahai hambaku? Saya takut kepadamu, ya Allah. Pasti kau akan adab saya dengan adab yang sangat pedih. Namun dia masih meyakini gitu loh, masih meyakini akan kebesaran Allah tentang akan diazab tadi, azabnya, takut dengan Allah. Maka Allah ampuni di sini ya. Jadi para ulama mengatakan, ya di sini adanya uzur bil jahal. Kesyirikan nggak coba untuk bisa. Itu parah kan? Dia tidak mengakui kebesaran Allah, kemampuan Allah yang bisa mengumpulkan tadi apa?
jasad yang sudah jadi ini parah itu. Ya, tapi dikasih udzur sama Allah. Ini saya bawakan pendapat ulama yang mengatakan adanya udzur bil jahl bagi pelaku syirik. Saya katakan ini silang pendapat ya. Silang pendapat. Kemudian saya bawakan lagi para ulama yang berpendapat adanya udzur bil jahl. Ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam pernah mengatakan begini, kalau nggak salah. Beliau waktu itu di zaman beliau kan banyak orang-orang Jahmiyah. Yang mereka berpendapat bahwasannya Allah mengatur dengan makhluk, dengan itu kan kekufuran. Kemudian beliau juga mendapati mereka orang-orang yang menafikan sifat-sifat bagi Allah, yaitu mereka orang-orang yang menafikan ketinggian Allah di atas arasy. Kata Syekhul Islam, saya tahu pendapat kalian itu, kalau saya mengikuti pendapat kalian, saya akan kufur. Karena ucapan kalian ucapan yang kufur, ucapan nggak benar itu kufur itu. Wama itu dengan makhluk itu gimana? Kufur kan, kekufuran. Tapi saya tahu karena kalian itu jahil, nggak ngerti. Gitu kan, berarti kan nggak boleh ngasih udzur. Walaupun ucapan udah parah itu, separah itulah. Sampai Allah mengatur dengan makhluk, menafikan ketinggian Allah di atas arasy, itu kan suatu kekufuran, nggak boleh. Tapi beliau katakan, saya tahu, saya kalau setuju dengan ucapan kalian, saya bisa jadi kufur. Tapi saya tahu kalau kalian itu orang-orang jahil. Ya, orang-orang jahil. Maka beliau tidak mengkafirkan. Itu silah khusam. Ini saya bawa pendapat lagi ya. Terus pendapat yang ketiga dari penulis juga, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Beliau juga tidak mengkafirkan. Beliau pernah mengatakan begini. Wa amma ma dzakara a'da'i. Adapun yang disebutkan, yang dituduhkan oleh musuh-musuhku, katanya saya telah mengkafirkan, suka mengkafirkan, ya, karena prasangka, karena loyalitas, pokoknya begitu. Kata beliau, hada buhtanun azim, ini suatu kedustaan. Bahkan beliau katakan, orang-orang di zaman itu, di zaman beliau, yang mereka pergi ke kuburan, minta kepada kuburan Al-Badawi. Beliau tidak mengkafirkan. Beliau menyangka kalau mereka itu orang-orang yang jangan nggak ngerti itu kesyirikan. Maka saya anggap itu mereka tuh nggak tahu. Saya nggak mengkafirkan. Beliau kata, dia bantah lagi, katanya ini kedustaan. Kalau mereka menuduh saya suka mengkafirkan orang melakukan kesyirikan, maka ini sebuah kedustaan. Bahkan saya pribadi melihat, saya memberikan udzur kepada mereka orang-orang yang melakukan kesyirikan, pergi ke kuburannya Syekh Al-Badawi, karena mereka itu jahil. Ini pendapat yang apa? Yang mengatakan adanya uzur. Ya. Namun saya katakan ini silang pendapat ya. Ada pendapat ulama lain yang mengatakan tidak ada uzur. Tadi dengan alasan apa? Gimana ada uzur? Udah jelas kok semuanya. Iya. Ilmu yang zaman sekarang itu sudah tersebar dimanapun. Ya, ada media sosial, ada pengajian dari masjid ke masjid, pokoknya sudah tersebar luas. Kok masih bisa? Kok nggak ngerti tauhid itu gimana? Kok bilang ini syirik? Kok nggak ngerti itu gimana? Ya, makanya mereka memberikan udzur hanya kepada orang-orang yang mereka memang sama sekali nggak tersentuh dakwah gitu. Kayak tadi tinggal di mana? Di hutan, yang memang nggak ada yang menyampaikan dakwah di sana ya, atau di kutub selatan gitu ya, utara atau kutub selatan. Yang sama sekali nggak ada sama informasi. Mereka nggak kenal Islam sama sekali nol. Itu baru dikasih udzur. Kalau di zaman sekarang coba bisa dibayangkan. Masuk akal juga sih ya pendapatnya ya, pendapat yang lain. Ini yang penting ini silang pendapat dari kalangan para ulama. Intinya orang yang melakukan kesyirikan, ya kita harus menjelaskannya. Ya, makanya para ulama itu menjelaskan bahwasanya kita nggak boleh menvonis orang ini kafir, orang ini musyrik. Harus ada beberapa syarat yang harus ditegakkan. Yang pertama, iqamatul hujjah, tegakkan hujjah dulu, sampaikan hujjah kepada dia. Setelah kita sampaikan hujjah kepadanya, maka fahmul hujjah, dia paham. Jangan-jangan disampaikan nggak ngerti kan, gitu kan? Sampai dia paham hujjah. Nah, kalau sudah disampaikan hujjah, sudah ngerti, ngeyel gitu ya. Nah, ini baru kita bisa sikap dengan sikap nyata, tegas.
Itu beda lagi yang seperti itu. Makanya kan kita gak bisa memvonis orang yang melakukan kesyirikan, kita katakan musyrik. Ya memang perbuatannya musyrik ya, perbuatannya syirik. Kita katakan harus kita katakan syirik gitu loh. Kita nggak boleh menutup-nutupi. Cuman untuk menvonis sampai kafir itu nggak bisa seperti itu. Karena apa? Jangan-jangan yang dia lakukan itu karena di atas kejahilan. Antum sudah sampaikan belum hujah kepada dia? Aduh, antum jelaskan belum? Antum nasihatin belum? Belum kok, ya kan? Kalau menjelaskan ini syirik, ini bid'ah, jelas. Itu harus kita sampaikan, kita nggak boleh menyembunyikan. Ya, ini kebenaran harus kita sampaikan. Tapi untuk vonis per orang gitu loh, ini yang jadi masalah. Ini harus hati-hati gitu loh. Harus tadi apa? Harus ditegakkan hujah bagi dia. Sampaikan hujah bagi dia. Kemudian kalau udah disampaikan hujah, fahamkan. Sudah paham belum dia? Jangan-jangan ini karena syubhat. Karena orang melakukan itu kan bisa karena syubhat, bisa karena kejahilan, ikut-ikutan. Ya kan, melakukan kesyirikan seperti itu, maka nggak bisa kita vonis gitu loh, paham ya? Jadi tugas kita itu menyampaikan saja. Kalau ini syirik sampaikan gitu loh, jangan ditutup-tutupi. Nah kalau vonis kafir musyrik, nah beda lagi. Nggak boleh, hati-hati nih lisan kita ini. Jangan-jangan dia tahu melakukan karena tadi syubhat, karena nggak ngerti, ya karena memang ikut-ikutan saja itu. Oh saya nggak ngerti kok, ternyata ikut-ikutan ini syirik ya karena saya nggak ngerti. Nah, berarti kan nggak bisa kita menvonis. Ini hati-hati. Tapi kalau memang perbuatan syirik, ya kita sampaikan jelas. Vonis per orang itu beda lagi hukumnya ya tadi ya. Harus tegakkan hujah, pahamkan hujah. Karena setiap orang melakukan kesalahan itu, kejatuhan dalam perbuatan syirik itu bisa jadi karena tadi tidak ngerti, jahil. Bisa jadi karena ikut-ikutan, taklid. Bisa jadi karena kena syubhat. Paham ya? Jadi nggak boleh sembarangan. Masalah vonis kepada orang kafir atau musyrik. Kalau perbuatannya ini maksiat, ini bid'ah, ini syirik, ya kita jelaskan. Ini perbuatan bid'ah, ini syirik. Ini perbuatan kufur, jelaskan. Ya kan ya, menjelaskan tentang perbuatan itu dengan vonis. Karena sebagian orang memahami ini ya. Berarti kalau itu syirik, berarti dia musyrik kafir neraka. Kan dia menyimpulkan karena seperti itu. Oh iya berarti kamu melakukan ini katanya syirik, berarti semuanya kafir dong, neraka dong. Nah dia nyimpulin dengan berarti ya. Dia yang menyimpulkan sendiri itu keliru seperti itu. Beda kan? Menjelaskan tentang hukum dengan vonisnya beda. Anda harus bedakan takyin atau vonis orang kafir, musyrik dengan menjelaskan ini hukum perbuatan. Dua hal harus kita bedakan. Karena sebagian orang itu mencampur adukkan. Kalau hukumnya syirik langsung dihukumi kafir, kan begitu kan? Betul nggak? Nah, dan sebenarnya kita salah, kayak itu salah memahaminya sembrono gitu loh. Dan kita nggak mau seperti itu. Banyak kan mereka-mereka yang disampaikan dakwah tauhid, ini syirik segala, dituduh kan? Berarti kamu suka mengkafir-kafirkan, mensyirik-syirikan, menganggap surga milik kamu sendiri, menganggap orang itu kafir semuanya neraka. Itu siapa itu yang nyimpulkan seperti itu? Kan dia sendiri. Itu loh, kita nggak mau seperti itu. Ya kan? Ingat, menjelaskan hukum dengan vonis. Beda ya? Anda bedakan ya? Jangan tertipu nih. Kadang orang ketika jelasan hukumnya begini syirik, ini bid'ah, oh berarti dia kafir, kekal neraka. Nah itu siapa yang menyimpulkan seperti itu? Itu beda lagi hukumnya. Kalau menvonis tuh butuh pembahasan lagi ya kan? Butuh penjelasan yang rinci. Udah ditegakkan hujah belum? Dia melakukan karena apa? Jahil apa karena tadi taklid atau karena syubhat kan gitu kan? Harus jelas dulu. Karena kita nggak boleh mengkafirkan orang kecuali dengan apa? Hujah atau dengan syarat-syarat, ya, harus terpenuhi syarat dan mawani. Syaratnya harus tegakkan hujah kepadanya, ya. Kemudian dipahamkan hujah kepadanya. Penghalangnya bisa jadi karena dia jahil, karena taklid, karena tadi apa tadi? Syubhat. Ya, kan. Tapi mengkafirkan orang yang Allah kafirkan dalam Al-Quran itu gak masalah. Jelas harus kita kafirkan seperti Fir'aun, jelas kan dikafirkan. Abu Jahal, ya. Abu Lahab, jelas dalam Al-Quran, gak usah ragu lagi, ya kan? Orang-orang kafir yang keluar dari Islam itu kan orang kafir, kita harus ngomong, kita katakan apa adanya, ya kan? Nah, dengar ya. Jadi bedakan antara hukum perbuatan dengan vonis takyin, itu ya, bedakan. Karena nggak setiap, makanya saya punya kaidah, saya punya kaidah begini. Laisa man waqa'a fil kufri fahuwa kafir.
Wa kullu man laisa fil wa kullu man tidak semua ya. Kullu man laisa fil kufri, atau setiap orang yang jatuh dalam kekufuran. Ya, kullu man waqa'a fil kufri wa huwa kafir. Tidak setiap orang yang masuk dalam kekufuran, melakukan perbuatan kufur, itu dia kafir. Enggak semua. Karena bisa jadi dia itu enggak ngerti. Contoh dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan apa? Sibabul muslim fusuk wa qitaluhu kufr. Mencela seorang muslim itu apa? Perbuatan fasik, dosa besar kan? Nah, wa qitaluhu, membunuhnya termasuk kekufuran. Apakah seorang muslim yang membunuh orang lain kita katakan kufur, kafir? Enggak. Bisa jadi dia mungkin tadi ya nggak ngerti hukumnya atau gimana. Ya, setiap orang yang jatuh dalam kekufuran kita katakan dia kafir. Ya, terus sama kaidah ini kita lakukan. Tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan bid'ah, laisa kullu man waqa'a fi syirki wa huwa musyrik. Tidak setiap orang yang jatuh dalam perbuatan syirik dia kemudian kita katakan musyrik. Paham ya? Musyrik kekal neraka gitu enggak seperti itu. Karena bisa jadi tadi apa? Dia lakukan karena enggak ngerti, jahil, taklid atau syubhat. Laisa man waqa'a fil bid'ah, tidak setiap orang yang masuk jatuh dalam perbuatan bid'ah wa huwa mubtadi, dia seorang mubtadi ahlul bid'ah. Enggak semua seperti itu. Karena butuh apa tadi? Mawani, apa syarat yang terpenuhi, syarat dan terhalangnya dan hilangnya mawani, penghalang-penghalang. Gitu ya? Ini harus kita camkan baik-baik. Ini penting masalah ini, soalnya banyak yang jatuh dalam perbuatan serampangan dalam menghukumi orang. Ya. Terus yang kedua, tujuan diutusnya seorang rasul adalah ar-rahmah, sebagai bentuk kasih sayang. Ya. Makanya kita jangan lupa saling bersolawat kepada Rasulullah SAW ya. Bersolawat Allahumma sholli ala Muhammad. Karena betul Rasulullah sayangnya kepada umatnya luar biasa. Bahkan dalam sebuah hadis dijelaskan apa? Rasulullah mendoakan setiap kali sholat untuk umatnya agar diampuni dosa-dosanya. Masya Allah, doakan itu sayangnya. Setiap kali sholat 5 waktu loh didoakan umatnya agar Allah mengampuni dosa-dosa. Terus sholat luar biasa ya. Kita aja kalau didoakan sama teman kita senang kan? Insya Allah didoakan kita senang banget gitu. Ini gimana dengan sosok yang mendoakan kita sepanjang masa setiap hari ketika habis setelah selesai sholat, manusia yang terbaik lagi yang mendoakan kita ya. Maka kita sangat bersyukur dengan itu seorang rasul ya. Makanya dikatakan di atas tugasnya memberikan rasa kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad kecuali apa? Rahmat, sebagai memberi kasih sayang kepada semesta alam, umat semesta alam. Ya. Jadi Rasulullah SAW itu luar biasa sayang kepada kita. Artinya dia menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tujuan agar kita selamat dari api neraka. Gimana coba? Dibimbing umat ini gimana cara beribadah kepada Allah dengan benar agar apa? Kita bisa selamat dari api neraka. Apa enggak sayang luar biasa? Coba kalau kita dibiarkan begitu saja, jadi kasih tahu, ya kita yang celaka, ya kita celaka. Tapi dengan utusan Nabi bimbing, ya agar kita menjadi orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu, mendapatkan ridha oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga bisa meraih surganya. Itulah. Jadi demikian ya. Bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.